warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ujo akan mempresentasikan tentang masyarakat multikultural. Sebelum memulai acara ini saya akan memperkenalkan nama saya. Tiara, nama kelompok kita apa? Ini sebagai nama kelompok kita. Bisa? Jadi moderator namanya dan Nobeli sebagai nulis, Nabila sebagai doa, Pagi sebagai video dulu. dan selanjutnya kita sambutkan dari Ustaz. Saya sangat mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok materi yang kedua, namanya kelompoknya Ujo ya. Dan tumbuh semakin besar. Amin. Dan kelompok itu lebih bagus lagi daripada yang tadi. Mari kita buka kelompok Ujo dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Pada kelompok Ujo selanjutnya. Terima kasih kepada Ustaz. Dan selanjutnya materi disampaikan oleh Arif. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang masyarakat multikultural, khususnya di konsepsi tentang masyarakat multikultural. Nah, ini adalah bagian materinya, dan kita akan membahas hanya sampai masyarakat multikultural saja, karena bagian lain akan dijelaskan oleh yang lain. Nah, definisi dari masyarakat multikultural itu sendiri kita bisa menjadi tiga kata, yaitu masyarakat, multi, dan kultur atau kultural. Masyarakat sendiri itu adalah sebagai satu satuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh rasa identitas bersama, atau orang yang tinggal dalam lingkungan tertentu secara bersama dalam waktu yang lama dan membentuk satu kebudayaan. Itu adalah pengertian dari masyarakat. Multi sendiri artinya banyak atau beraneka ragam, sedangkan budaya itu berasal dari kata budi atau akal dan pikiran. Jadi masyarakat multikultural adalah kesatuan manusia atau individu yang memiliki beraneka ragam budaya. Oleh karena itu, dalam masyarakat dapat beraneka ragam kelompok sosial dengan sistem-sistem norma dan kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, beberapa definisi dari masyarakat multikultural dikemukakan oleh seperti contohnya J.S. Furnival. Misalnya masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas atau kelompok yang secara kultural terpisah serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda-beda satu sama lain. Ini seperti sistem kasta yang kita temukan di India, seperti kasta di Hindu. Kemudian ini karakteristik masyarakat majemuk seperti segmentasi kelompok dengan budaya sendiri, struktur sosial yang terbagi, namanya konsensus, konflik tinggi, integrasi. Ini adalah salah dampaknya juga dari kemajemukan sosial. Nah, kalau yang ini adalah pendapat menurut Gertz tahun 1973, buku yang terbit tahun 1973 pada halaman 105 dan 157. Nah, faktor penyebab kemajemukan sosial itu antara lain adalah keadaan geografis, pengaruh kebudayaan asing, iklim yang berbeda, kemajemukan berdasarkan ras, berdasarkan suku bangsa, dan berdasarkan agama. Saya akan terangkan berdasarkan keadaan geografis. Kemajemukan berdasarkan geografis seperti misalnya Indonesia dipisahkan oleh 5 pulau yang berbeda, yang besar. Saya ambil garis besarnya seperti 5 pulau yang besar, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, setiap keadaan geografis yang berbeda itu memiliki suatu kebudayaan sendiri-sendiri sehingga membentuk suatu multikultural atau kemajemukan sosial. Kemudian pengaruh kebudayaan asing. Kan kita ketahui bahwa Indonesia merupakan di jalur lintas jalur sutra ya, jalur sutra di mana diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, sehingga lalu lintas perdagangan dan potensi untuk dijajah sangat besar, sehingga pengaruh kebudayaan asing banyak masuk ke Indonesia. Kemudian iklim yang berbeda ini
Proto Melayu ini adalah bangsa Melayu tua yang menghasilkan budaya seperti pengolahan batu-batu dan sebagainya, seperti kapak, batu. Nah, sedangkan Neutro Melayu ini adalah kebudayaan Melayu muda yang membawa pembaruan seperti penggunaan emas, perak, dan tembaga untuk dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti pembuatan pedang, kemudian pembuatan vas dari emas dan sebagainya. Nah, akhirnya masuk ke Indonesia. Dan di Indonesia ini bukan hanya ras Mongoloid, dan kita juga punya ras Melanosoid atau ras Negrozoid. Melanesia dengan Negro itu hampir dekat. Nah, Melanosoid ini adalah subras dari daerah Indonesia Timur. Kemudian pemajemukan masyarakat berdasarkan suku bangsa, ini seperti ciri etnis, yaitu kesamaan keturunan, kesamaan bahasa, kesamaan kesenian, kesamaan kebangsaan, dan adanya gabungan dari ciri tersebut. Kita tahu bahwa Indonesia banyak etnisnya, sehingga bahasa saja kita ada 15.000 lebih. Jadi itulah yang membentuk masyarakat multikultural. Nah, ini ada sistem pelapisan masyarakat feodal seperti yang tadi berdasarkan kasta, ada raja, ada biayi, ada petani. Kalau ini masyarakat feodal di Indonesia pada zaman penjajahan. Nah, ini sistem pelapisan zaman Belanda dan Jepang. Kalau di sistem pelapisan zaman Belanda itu Eropa adalah kasta paling tinggi. Kemudian Timur Asia itu seperti Jepang, Cina itu termasuk kasta menengah, dan Pribumi itu adalah kasta budak. Selanjutnya di zaman Jepang itu ada namanya Jepang. Kasta Jepang itu kasta yang berasal dari Jepang murni. Bumi Putra itu adalah kasta orang Indonesia. Cina dan Eropa itu adalah kasta yang dari luar. Itu dianggap kasta bawah oleh Jepang. Ini sama aja. Nah, ini kemajemukan agama di Indonesia. Kemajemukan agama di Indonesia disebabkan oleh adanya 5 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Nasrani yang dibagi menjadi 2, yaitu Katolik dan Protestan. Kemudian ada Buddha, Hindu, dan Konghucu. Kemajemukan berdasarkan budaya. Kenapa di sini saya mengelompokkan menjadi 4? Karena ada beberapa garis besar yang akan saya terangkan. Pertama, etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa berasal dari Cina, kemudian bercampur dengan etnis Jawa. Jadilah batik lasem. Itu ada di daerah pinggiran Jawa, daerah-daerah pelabuhan. Kemudian etnis Melayu dan etnis Arab menghasilkan suatu kebudayaan seperti batik besurek dan sebagainya. Kemudian etnis Timur Tengah dan etnis Sumatera bersatu seperti adanya perayaan Tabor. Tabor itu ada di Bengkulu. Jadi Tabor itu ada di Padang, ada juga di daerah Aceh. Selanjutnya etnis Eropa. Etnis Eropa yang kita anut sampai saat ini adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia itu mengikuti sistem pemerintahan Eropa. Itu yang kita anut. Kemudian etnis Jepang yang masih kita pakai sampai saat ini adalah seragam. Seragam ini adalah ajaran dari Jepang. Jadi kesimpulannya adalah masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen, baik suku, ras, dan lain-lain yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki satu pemerintahan, tapi dalam masyarakat itu masing-masing terdapat segmen-segmen yang tidak bisa disatukan. Misalnya seperti agama, tetap tidak bisa kita satukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Materi dan selanjutnya yang jawab dan pendapatan dari peserta. Kalau dari kelompok kami, kayaknya dari pertanyaannya udah dibabat habis oleh si pemateri, udah dijelaskan secara jelas. Jadi kayak gitu. Kami dari kelompok Hamasa nggak mau bilang dari kelompok kami tidak ada pertanyaan karena menurut kelompok kami sudah sangat jelas, sudah dijelaskan dengan sangat apa ya namanya detail dengan yaitu oleh si pemateri. Jadi dari kelompok kami tidak ada
multikultural. Sebagai masyarakat yang seperti kita contohkan, masyarakat dunia yang sudah berkembang, yaitu yang bagus multikulturalnya, yaitu dipegang oleh negara-negara Islam. Kita lihat contoh-contoh kasus ya, bagaimana masyarakat yang saling rakyatnya, pemimpinnya, pemerintahnya, ya, masyarakat Rohingya ya, masyarakat Rohingya ya, dia itu pemerintahnya diusir rakyatnya sehingga rakyat itu tergempar luas ya. Oke, itu contoh yang buruk aja, karena kita akan membahas kebiasaan buruk pemahaman ya, mana contoh kasusnya. Kemudian kebiasaan yang baik itu misalnya negara Turki, negara Islam. Masyarakat apa saja yang masyarakat Suriah dia tampung sebanyak-banyaknya ya. Bagus dia multikulturalnya. Dia tidak memandang, tapi dia memandang HAM-nya ya, hak asasi manusia. Bukan mengedepankan kekejaman ya, penindasan ya, tetapi dia utamakan adalah HAM, hak asasi manusia. Dan kita sarankan ya, untuk manfaat pelajaran ini sebagai siswa ya, antara satu sama lain ya, hiduplah dengan damai, yang saling tolong menolong ya, yang saling mencontohkan sikap-sikap yang baik ya. Oh ya, tolong sebagai siswa kita berbicara yang baik dan sopan. Oh ya, tolong ya, sebagai warga masyarakat kelas ini jagalah kebersihan ya. Semuanya kita tahu kebersihan, kerapian itu manfaat kita berada di masyarakat multi, dan jelas lagi kita harus tahu bagaimana situasi, kondisi, keadaan seseorang. Jangan dipaksakan karena belum tentu situasinya baik ya, mungkin dia ada masalah, maka masalah itulah yang kita harus tuntaskan. Karena dia tidak sama dengan kita. Mungkin dia seni bicaranya keras, ya kita anggap dia tersinggung, ya karena itu seninya, ya gaya bahasanya seperti itu, kebudayaannya seperti itu. Maka kita sesuaikan situasi kondisi. Dan juga di anggota keluarga itu juga, ya bagaimana masyarakat keluarga, misalnya adik, kakak harus kita kondisikan bagaimana kita harus bersikap dengan baik dan mencontohkan yang baik. Ya, mungkin misalnya yang tertambahkan ya, yang pertama tadi kelompok apa? Ujuk ya. Kita kasih nilai A+ juga. Karena kenapa? Karena ada peningkatan dari kelompok yang sebelumnya. Yang pertama penyampaian ya, poin-poinnya, videonya ada tadi? Dan tampilnya itu lengkap. Jadi dari tadi kalau tampilkan videonya sedikit aja. Ada. Tadi katanya kalau yang sebelumnya masa nggak usah tampilin, makanya kan aku. Tapi aja sedikit satu masalah multikultural aja. Nah sedikit aja biar paham ya. Oke. Dan bagus semuanya sebagai moderator, narasumber, dan menjawab materi pelajaran juga bagus. Mudah-mudahan di kelompok lain sebagai contoh dari kelompok ini ya. Silakan tutup dengan videonya, boleh. Sampaikan isi makna video itu ya, masalah cerita atau materi pelajaran. Kalau materi pelajaran bisa, tapi kalau cerita kasus sih, contoh kasus di video ada. Materi pelajaran. Oke, gambar itu aja, tetap aja gambar ini belajar. Jadi pelajaran tadi contoh salah satu budaya multikultural. Kasus ya. Ini udah ditutup. Yang nomor tadi kan? Muat. Kalau yang nomor tadi muat.
Moder, tutup moder. Dan acara selanjutnya doa yang sebenarnya yang bilang. Dan yang bilang kan silakan. Mari kita tutup ibadah dan Mari kita tutup acara dengan